Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia, yang bisa jadi tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Siapapun yang bercermin pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menemukan keteladanan yang sempurna pada diri beliau. Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, apapun kedudukan dan jabatannya, ketika kita mau bercermin berkaca pada pribadi Rasulullah, maka sungguh kita akan menemukan keteladanan yang sempurna. Karena itu, tidak ada seseorang yang patut untuk kita jadikan figur dan teladan ideal bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan kita dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin para pemirsa TV One yang terhormat. Beliau adalah seorang suami yang sangat lemah lembut terhadap istrinya. Beliau adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Beliau adalah seorang pembisnis yang jujur. Bahkan beliau adalah seorang pemimpin umat yang adil dan sayang kepada umatnya, kepada rakyatnya. Di antara sekian banyak akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin tidak bisa kita gali dalam kesempatan waktu yang terbatas ini, karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya ingin umpamakan bagaikan lautan luas yang tidak mungkin akan pernah kering untuk digali dan dikaji. Begitu luas dan dalamnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai hamba Allah, beliau dikenal sebagai hamba Allah yang paling takwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, diceritakan bahwa beliau melaksanakan sholat malam hingga kedua kaki beliau itu terluka, hingga kedua kaki beliau itu menjadi memar. Begitu intensnya beliau beribadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Aisyah melihat bagaimana ibadah beliau di malam hari, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau melakukan ibadah dengan begitu intens, dengan begitu serius? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah sungguh telah mengampuni dosa-dosa engkau ya Rasul, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Engkau telah dijamin masuk surga. Lalu apa jawab beliau? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidaklah aku suka jika aku disebut sebagai abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sebagai perwujudan syukur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas jaminan diampuninya dosa-dosa beliau, dijaminnya beliau masuk surga, bahkan begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau begitu bertambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran penting buat kita semua sebagai umatnya. Bagaimana seharusnya kita mewujudkan, memanifestasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menggunakan semua anggota tubuh kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang
yang sangat ingin beribadah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga ada di antara mereka yang terus ingin melakukan sholat malam hingga tidak pernah tidur. Ada di antara mereka yang ingin terus berpuasa hingga tidak pernah berbuka. Bahkan ada di antara para sahabat yang berniat untuk terus beribadah sepanjang waktu sampai mereka hendak berniat untuk meninggalkan menikah. Tapi apa jawab Rasul? Jangan engkau lakukan hal yang demikian. Aku ibadah sholat malam, tapi juga aku tidur. Aku berpuasa, kata Rasulullah, tapi aku juga berbuka. Dan aku pun melakukan pernikahan. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup sabdanya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Hadirin para pemirsa TV One yang terhormat, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari sama-sama kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah yang betul-betul ingin mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena perwujudan syukur dan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kemudian kita beribadah karena mengharapkan surga atau takut akan siksa dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu menjadi niat kita, mari sama-sama kita tingkatkan niat kita lebih tinggi lagi, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keinginan terhadap akhirat, karena mahabbah dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.